Jangan asal ngomong, kebanyakan dengan orasi Rizik Syihab jadi begini. Otak Anda dipenuhi teori-teori konspirasi yang miskin data. Kebanyakan suudzon pada pemerintah sendiri, suudzon pada ulama NU, sementara bahaya doktrin Pak Alwi terhadap umat Anda abaikan. MNS juga mengatakan, sudah 2 tahun lalu lamanya hingga tulisan ini dibuat, polemik ini dipelihara terus-menerus. Kita layak bertanya, apa jangan-jangan ada pendanaan di balik polemik yang subur dan bertahan lama ini? Jangan dulu lihat tulisan Kimat. Paham saya aja dulu. Gini Pak, harusnya bertanyanya bukan mencurigai ini ada apa. Harusnya kembali lagi ke ilmiah. Ada apa ini? Jikalau hujah Ki Imad itu lemah, tidak kuat, harusnya sudah ambruk dari awal. Harusnya Anda akan ke sana. Oh, berarti hujahnya ini kuat. Tidak bisa dibantah. Apalagi kalau beliau ini mau mengikuti alurnya. Oh iya ya. Ya wajar saja kenapa sampai saat ini masih subur, bertahan lama, awet. Kalau lemah Ki Imad, itu pasti jangan setahun lah, seminggu aja udah ambruk. Harusnya ngelihatnya ke sana loh. Ini kan ilmu. Itu jika lo lemah ya pasti udah ambruk. Berhubung kuat, ya harusnya ada kepekaan ke sana. Oh iya ya, Ki Imad bisa polemik ini sudah 2 tahun berjalan, tapi kok masih kuat? Oh iya, mungkin karena hujahnya yang kuat. Karenanya apa? Kalau ada kecurigaan tersebut dan juga bukan kebenaran, hanya sekedar fitnah diluncurkan oleh mereka, silahkan laporkan. Itu saja kan? Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Diam saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bisa saling bertatapan, walaupun hanya sekedar dalam siaran. Sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia, bertemu lagi dengan saya Akang Sepuh Channel atau petani kampung yang berbahagia. Memang banyak yang bertanya kepada saya, kemana bang akun petani kampung yang kemarin-kemarin itu? Padahal sebetulnya sudah lama akun channel petani kampung saya itu ya di take down, ya akhirnya off. Dan saya berganti akun, pindah akun ke akun Santri Nahdien. Santri Nahdien, sanad itu sama juga di off. Akhirnya saya sempat vakum juga, gimana ya, tiap bikin YouTube di off lagi kan. Tapi ya karena kebutuhan bagaimanapun juga ya kita harus berekspresi ketika memang ada suatu hal yang kita anggap itu kebenaran yang mesti disampaikan. Salah satunya lewat cara sosial media ini, ya ini YouTube ataupun platform yang lain. Hanya saya mencoba lagi membuat akun baru ini ya paling juga baru sebulan lah, akun baru netas. Jadi sangat wajar. Makanya prinsip saya, baik itu ada yang nonton ataupun tidak, yang terpenting ada 1-2 orang yang kejaring, yang mana memang ya saya kan suatu berita, bukan seolah sewajarnya seperti konten kreator yang memang benar-benar kreatif gitu kan, mengkreasikan dirinya ya dengan skillnya. Enggak, kalau saya apa adanya, ya di situ saya berpijak ketika memang ada kesempatan untuk membuat konten untuk mengabarkan berita ini kepada sahabat-sahabat sekalian, ya saya lakukan itu. Nah, pada kali ini saya akan membahas tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman. Walaupun tulisan ini sudah dari kemarin-kemarin ya. Tetapi kenapa saya baru dapat infonya sekarang? Saya baru buka website, wah ternyata ada tulisan baru banyak lagi. Nah, akhirnya ya saya spontan langsung saya angkat. Ya walaupun ya keadaan sedang tidak memungkinkan, belum sarapan acan ini, lulus banget pemirsa. Tapi ya gimana, selagi ada kesempatan. Takutnya kalau udah makan kita ngantuk terus tidur. Akhirnya nggak jadi dah reaksi. Akhirnya tidak jadi menyampaikan berita ini kepada sahabat-sahabat. Tulisan ini, tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman yang terbaru, baru diluncurkan kemarin-kemarin di website resminya RMI NU Banten. Dengan judul menanggapi kata pengantar Muhammad Najih Sarang di buku resmi Robitoh Alawiyah. Muhammad Najih ini mungkin Gus Najih kali ya. Ya di sini ada sarang tuh. Gus Najih kali ya, Gus Najih putranya Mbah Maimun Zubair. Ya mungkin ini Gus Najih. Nanti kita baca. Saya beritahukan judulnya aja dulu. Barangkali sahabat-sahabat sudah pernah membaca. Sahabat mungkin lebih terupdate daripada saya.
ya monggo silahkan. Jika terlanjur menonton video ini ya hitung-hitung sedekah jariah. Jangan lupa ngopi. Kenanya ini kita lab, kita santai aja. Jadi kepada para sahabat yang mana mungkin selaku hanya sekedar menjadi netizen mendukung Kiai Haji Imaduddin Usman ataupun yang bukan, saya sarankan ya, terutama untuk pendukung Kiai Imad nih, biar kita sejalan, saya sarankan ya angkatlah ke media berita-berita ini. Tentunya bagaimanapun itu sekarang senjata yang memang paling cepat, secepat kilat itu ya sosial media. Jadi jangan inferior, jangan insecure. Ya saya nggak ada subscriber, ya saya minder, saya nggak bakal ditonton orang lain, enggak. Yang terpenting ya tujuan kita menyampaikan aja gitu. Ya hitung-hitung kita berekspresi, tidak mengejar penonton juga. Syukur-syukur ada 1-2 ya, berarti memang sasarannya baru 2. Seperti itu. Tapi kalau memang tujuannya untuk menjadi konten kreator ya silahkan, konten kreator seperti yang lain-lain ya tingkatkan, dan juga tentunya berinovasi. Karena kenapa? Ya jika tidak berinovasi kita akan ketinggalan jauh sama orang-orang yang sudah terdahulu kan. Semisal ya konten-konten kreator yang memang subscribernya sudah ratusan ribu di sana, sudah puluhan ribu lah ya, apalah seperti saya, nggak ada skill, nggak ada kreativitas, nggak bisa berinovasi pula, ya akhirnya bisa celoteh-celoteh seperti ini saja. Yang mana memang ini pun saya anggap, wah saya bisa gitu, saya berani, lumayan lah daripada kita diam diri gitu kan. Adapun ketika yang mendengarkan, ya mungkin kelas elit, kelas papan atas, apaan sih ini bocah gitu, apaan sih ini orang kampung nggak jelas banget. Tapi namanya seseorang kan punya daya tarik tersendiri. Ya mungkin ada orang yang suka dengan saya, dengan apa yang saya disampaikan karena melihat konteks yang disampaikan, tidak melihat orangnya. Ada juga melihat orangnya gitu kan, ini kok orang nggak ada duanya gitu, manusia nggak seperti ini biasanya. Gitu, seperti itu. Oke, itu hanya iklan saja. Jadi usahakan agar kita memang ya berusahalah mengangkat ke media. Yang mampunya lewat YouTube ya silahkan lewat YouTube, yang mampunya lewat Facebook ataupun TikTok ya silahkan lewat Facebook ataupun TikTok. Karena kita misinya dakwah. Jadi jangan minder oleh orang lain ketika memang banyak subscribernya, dan juga ya tadi kebanyakan kan takut kalau misalkan saya posting di sosial media, teman-teman saya takut kabur karena saya bertentangan dengan dia. Ya itu konsekuensi dakwah, bros. Jadi dakwah jika tidak ada yang memusuhi ya bukan dakwah namanya. Itu udah masuk Kak. Jadi Nabi pun ya ketika berdakwah ya ada yang memusuhi kan. Karena dakwah itu kepada orang yang belum sepaham, kepada orang yang belum sefrekuensi, kepada orang yang belum sejalan. Kalau udah ya bukan dakwah namanya. Tinggal mempertahankan doang. Seperti itu. Jadi jangan minder ya. Apa ini? Oke sahabat, mari kita baca tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman menanggapi kata pengantarnya Gus Najih Sarang di buku resmi Robiatul Alawiyah. Kita langsung saja ke websitenya ya. Mohon maaf jika memang videonya agak patah-patah sedikit karena ya ini kita lagi live streaming. Kemudian saya ngambil langsung di website perihal tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman ini. Jadi jangan maido ya. Oke, kita baca ya. Saya tampilkan di ini nih. Bentar. Udah ya. Oke. Menanggapi kata pengantar Muhammad Najih Sarang di buku resmi Robiatul Alawiyah. Jadi berarti seperti ini. Gus Najih merupakan seseorang yang memang salah satunya menuliskan kata pengantar di buku resmi Robiatul Alawiyah, yang mana buku yang kemarin diluncurkan oleh Bib Hanif dan kawan-kawannya itu di acara seminar Nasab Ba'alwi. Di situ ada kata pengantar ya, yang mana salah satu diantaranya ditulis oleh Gus Najih ini. Oke, lanjut. Diposting pada 15 Oktober 2024 pemirsa. Sudah banyak nih, sudah 332 yang nonton. Oke, langsung saja. Sebagian dari yang disampaikan Muhammad Najih Sarang dalam kurung MNS
dalam kata pengantar di buku resmi Robitoh Alawiyah, Keabsahan Nasab Alwi, yang ditulis Hanif Al-Atas dan kawan-kawan adalah sebagai berikut. Nah, ini nih yang disampaikan Gus Najih isinya nih ya. Selanjutnya, buku ini secara tegas membuktikan bahwa klaim yang sering diembuskan oleh pihak-pihak pembatal nasab mengenai syarat kitab sezaman sebagai prasyarat keabsahan nasab adalah omong kosong. Tidak ada referensi ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Nah, seperti ini. Ya, kita jangan dulu baca ya. Ini mafhum kita aja. Saya sih simpel sebetulnya orangnya. Ya, oke lah, mending jangan berbicara ketika memang ya kitanya tidak berpemahaman luas. Artinya, cukup simpel logikanya. Orang yang pintar bukan dia saja, ulama bukan dia saja. Ulama-ulama yang lain banyak yang mendukung Kiai Haji Imaduddin Usman. Pakar apapun itu, entah itu pakar fikih ataupun usul fikih ataupun mantek balaghah dan sebagainya, banyak ulama. Dan di luar tokoh agama juga ya banyak. Artinya banyak pertimbangan. Oh, kok si itu mendukung Kiai Imad? Apakah dia tidak ngaji ini? Ya enggak gitu juga kan? Bisa jadi mafhum Anda yang salah, mafhum Anda yang memang mengedepankan subjektivitas. Kan itu. Ya semisal seperti ini. Padahal sudah sangat gamblang dijelaskan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Harusnya ketika membuat kata pengantar, beliau-beliau ini ya setidaknya mengikuti alur lah. Ini gimana polanya gitu. Ketika membuat kata pengantar tetapi tidak paham alurnya, tidak paham konteksnya, isinya itu apa yang memang berkaitan dengan ini. Seperti ini saja ya tidak paham gitu. Ya, seperti ini kan heran gitu. Saya pun tidak menyalahkan langsung kepada Gus Najih ini, akan tetapi yang namanya orang tua, Kiai sepuh ya siapapun itu yang mendekatinya gitu kan untuk meneliti, yang nggak ada waktu mungkin ya fokus untuk santri ya dan terbuat usia. Akhirnya ya siapapun yang dekat dengannya, yang membisikannya, yang mendoktrinnya, yang menyuntiknya itu. Seperti itu. Saya tidak menyalahkan Gus Najih. Tapi jikalau memang Gus Najih ini secara keras demikian, ya berarti kan ini masuk ke pertekadan dan juga hasil daripada mafhumnya itu sendiri, pemahamannya itu sendiri. Nah sekarang gini, ketika seorang peneliti disandingkan dengan seorang yang hanya sekedar baca sekilas, kita pilih yang mana? Nah, di sini ada dua kriteria. Kriteria Kiai Haji Imaduddin Usman selaku peneliti. Namanya peneliti tidak akan mengejawantahkan, tidak akan memang mempublikasikan tulisannya itu, hasil pemikirannya itu, jikalau tidak dalam taraf penelitian. Tidak dengan metode penelitian, entah itu metode apapun itu, apalagi hanya sekedar referensi-referensi. Tentunya itu sudah jadi patokan, masodir namanya, ataupun masdar, kan seperti itu. Nah, ketika ini tidak ada referensi ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Ini kan konyol gitu. Ya, untuk logis saya aja ini tidak masuk akal, kok bisa demikian gitu. Apalagi dibahas oleh Kiai Imad gitu ya. Oke, kita lanjut. MNS tidak memahami bab toro'iq isbat nasab, dalam kurung metode-metode menetapkan nasab. Ia tampak kurang literasi, kata Kiai Imad. Sudah penulis sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa karena ilmu nasab, terutama nasab jauh seperti nasab kepada Nabi Muhammad SAW, adalah termasuk dalam lingkup ilmu sejarah. Maka untuk memvalidasi kesahihan klaim suatu silsilah nasab yang jauh, ia memerlukan sumber-sumber rujukan, baik sumber primer maupun sekunder. Dan yang demikian itu adalah sesuatu yang sudah mafhum, tidak mesti ditanyakan lagi referensinya, tuh kan? Walaupun demikian, Kiai Haji Imaduddin Usman punya referensinya. Dalam hal ini suatu kemafhuman harusnya tidak perlu ditanyakan lagi. Kan itu. Dalam ini saja nih sudah 1-0, apalagi ditambah Kiai Imad menyajikan dalil-dalil kan, berapa kosong itu dapatnya. Lanjut. Oh, ini tuh Kiai Imad juga. Tetapi baiklah, jika memang yang penulis hadapi adalah orang yang memang belum memahami permasalahan seperti MNS ini, jadi Gus Najih dianggapnya oleh Kiai Imad, kena kata-katanya di atas itu, dianggapnya oleh Kiai Imad ialah orang yang memang tidak memahami permasalahan ini. Ya, penulis akan sampaikan pendapat-pendapat ulama tentang kitab sezaman atau yang mendekati berikut ini. Silahkan baca dalam kitab Usulul Ilmi An-Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab, karya pakar ilmu nasab Fuad bin Abduh bin Abil Gets Al-Jaizani, halaman 76 sampai 77. Nah, seperti ini. Dikatakan, kita langsung terjemah aja ya.
Dan ketika kita mentahqiq nasab, maka sumber-sumber yang memungkinkan kita mengambil darinya wajib berupa kitab-kitab nasab terdahulu yang ditulis sebelum masa modern, yaitu ketika orang lebih dekat mengetahui keturunan mereka. Nah, tolong sampaikan nih, siapapun orang yang terdekat dengan beliau, sampaikan dalil ini agar memang melek ya. Ia juga mengatakan ya oke. Mungkin kebanyakan ini nulisnya entah itu mengatakan atau dikatakan ini ya. Dan tidak mungkin kita berbicara nasab terdahulu berdasar apa yang terdapat dalam kitab yang baru dengan bersandar kepada pendapat yang tidak logis atau berdasar memori bangsa saja. Lihat halaman 77. Ini kata Gibad ya. Dalam kitab Dalil Insya'i wa Tahqiqi Salasilil Ansab karya Dr. Imad Muhammad Al-Atiki dikatakan, wah ini namanya Imad juga ini. Oke, kita ngerokok dulu ya. Wah, coba gimana ini ya? Oke, lanjut. Kata Dr. Imad Muhammad Al-Atiki, marji dalam kurung referensi berbeda dengan masdar atau sumber, yaitu bahwa masdar lebih dekat waktu, tempat, dan lingkungannya dengan peristiwa yang diceritakannya. Adapun marji berbeda dengan masdar pada beberapa atau seluruh unsur sebelumnya. Maka penulis marji membutuhkan masdar dan sumber lain yang primer untuk melengkapi penelitiannya. Oleh karena itu, masdar lebih laik dihitung apabila terjadi pertentangan dengan marji, kecuali jika marji tersebut membuat analisis yang cermat yang membantah kontradiksi melalui masdar atau bahan-bahan primer lainnya. Lihat halaman 58 di kitab ini ya, Dalil Insya'i wa Tahqiqi Salasilil Ansab. Oke, lanjut. Wah, ngopi dulu ah. Jadi jelaskan Pak, bahwa kitab-kitab sezaman atau yang mendekati itu adalah sumber dalam meneliti nasab. Dengan kitab-kitab itu kita akan mengetahui apakah pengakuan nasab dari suatu klaim itu sahih atau palsu. Jadi apa yang Anda ungkapkan terbukti bahwa Anda kurangnya literasi. Jadi dari ungkapan Gus Naji itu di atas, ini menunjukkan bahwasanya beliau ini kurangnya literasi. Akhirnya ya malu sendiri kan. MNS juga mengatakan, Gus Najib menyatakan, mungkin sambungan dari kata pengantarnya ya, sebagai bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita seharusnya memelihara i'tiqad baik dan percaya penuh terhadap nasab para habaib Bani Alawi. Stop sini dulu. Jadi apa ya? Kenapa sih mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu? Sedangkan ya ini sebetulnya ya bukanlah masuk unsur yang demikian. Masa ya Ahlussunnah wal Jamaah harus mempercayai Ba'alwi gitu kan? Ini kan ya sangat konyol ya. Akan tetapi ya tadi ya, kita melihat siapapun itu yang memang menjadi pendukung Ba'alwi, dan tentunya atas dasar subjektivitas yang kita ketahui. Ya tadi cocok logi yang dikedepankan kan. Saya tidak menyalahkan loh, ini dari tulisan Kiai Imad, akan tetapi kita mengamati atas apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Ternyata secara logis pun ya yang bisa kita terima ya penyampaian dari Kiai Imad ini, karena selain daripada mudah diterima, logis dan juga dengan referensi yang kuat seperti itu. Oke, kita baca. Sebagai bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita seharusnya memelihara i'tikad baik dan percaya penuh terhadap nasab para habaib Bani Alawi. Dalam hal ini pun ya sudah keliru. Habaib Bani Alawi ya, mungkin Alawi ini yang kan sepanjang pemahaman kita mereka itu Ba'alwi, atau ya boleh dikatakan Bani Alwi. Bab keturunannya Habib Alwi ya, Imam Alwi.
Sedangkan yang mafhum, yang dipercaya, apa yang masyhur, kalau Bani Alawi itu kan keturunannya dari Sayyidina Ali, entah itu mungkin dari Sayyid Hasan ataupun Syarif Husain. Oke, cukup itulah ya. Dilanjut lagi, menolak nasab mereka berarti telah terjerumus dalam keharaman to'nu fin nasab, menuduh nasab orang, yang dalam hadis dijelaskan sebagai kekufuran. Pantas saja gitu kan, ekstrim. Beliau ini ketika ada melihat bantahan-bantahan, melihat memang mengomentari Ki Haji Imaduddin Utsman, beliau ini sangatlah keras, dan ternyata ya pahamnya ya demikian, seperti itu. Tuh, komentar juga sama Kimat. Kalimat di atas aneh. Apa kaitannya ajaran ahlu sunnah wal jamaah dengan nasab klan Ba'alwi? Nah, lebih benar Kimat nih, Ba'alwi. Kalau dia tadi beliau para habaib Bani Alawi, ini jelas salah ya. Jangan-jangan MNS belum paham makna Ba'alwi itu. Nah, jangan-jangan ia memahaminya bahwa kalimat Ba'alwi itu bernisbat kepada nama Ali bin Abi Thalib. Nah, stop di sini dulu. Jadi, ya ini salah satunya ya. MNS ini ya, ntar kita langsung ngomong aja, Gus Najih ini mengomentari apa yang dia belum pahami gitu terhadap nasab Ba'alwi. Jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan ya belum paham. Kenanya apa? Ya masa ia disambung-sambungkan dengan perkara ajaran ahlu sunnah lah, para habaib Bani Alawi lah kan. Tadi sebelum ada penjelasan Kimat pun ya sudah saya bahas ya. Ini sangatlah aneh juga kata Kimat. Tuh, kaitan ajaran ahlu sunnah wal jamaah dengan nasab klan Ba'alwi. Apa kaitannya? Jangan-jangan MNS ini belum paham makna Ba'alwi. Jangan-jangan ia memahaminya bahwa kalimat Ba'alwi itu bernisbat kepada nama Ali bin Abi Thalib tuh. Kan? Wahai MNS, Ba'alwi itu bukan bernisbat kepada nama Ali bin Abi Thalib, tetapi kepada Alwi bin Ubaid atau Alwi bin Himham. Jadi Ba'alwi itu maknanya adalah anak keturunan Alwi atau anak keturunan Himham, bukan anak keturunan Sayyidina Ali. Nah, seharusnya ketika mau mengomentari Kimat, saya sarankan himbau kepada memang yang memang merasa besar namanya, yang sudah masyhur, hati-hatilah dalam berkomentar. Kimat ini terlalu cerdik orangnya, terlalu teliti, jadi ya tidak bisalah kalian berbuat alibi. Apalagi semacam hal yang dasar ini. Kita aja para santri nih ya sudah paham apa yang dikatakan oleh Kimat. Ya kuncinya tadi kita ikuti alurnya, dan juga dengan pemikiran terbuka, mampu menerima masukan dari manapun. Jadi yang kita cari itu kebenaran, bukan pembenaran kan. Nah seperti ini, akhirnya kena ulahnya sendiri. Dia tidak punya pemahaman luas perihal ini, kan, tetapi berani mengomentari orang yang meneliti. Pembaca sekilas mengomentari orang yang peneliti, ya kan itu beda jauh. Tidak ada kapabilitasnya. Oke, kita lanjut. Sepanjang yang penulis tahu, sebagian dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah tentang mencintai ahli bait Nabi, bukan mencintai klan Ba'alwi. Ya, betul. Sedangkan Ba'alwi bukan ahli bait Nabi. Bagaimana klan Ba'alwi menjadi ahli bait Nabi, sedangkan mereka keturunan Nabi saja bukan? Lalu apa alasan MNS mengharuskan umat Islam percaya penuh terhadap pengakuan klan Ba'alwi? Apa alasannya? Mana dalilnya? Nah, ulama kan seperti ini. Ketika berbicara ya harus dengan dalil. Kalau tidak dengan dalil, ya jangan jadi ulama. Kalau tidak punya dalil, ya buat apa? Ulama itu kan orang alim. Orang alim itu ya banyak maswadirnya. Ya, harusnya dengan referensi, dengan dalil. Agama itu kan ya agama dalil. Ulama ya penegak hukum yang punya dalil tentunya. Jikalau tidak punya dalil, bukan ulama berarti. Semacam saya ini, saya wajar saja ketika berbicara tidak ada dalil, karena saya bukan ulama. Oke, kita lanjut. Kimat menanyakan, apa alasannya, mana dalilnya? Memasukkan orang yang bukan keturunan Nabi seperti klan Ba'alwi menjadi bagian keturunan Nabi, dosanya sama dengan menafikan orang yang benar-benar keturunan Nabi menjadi bukan keturunan Nabi dan masuk dalam kategori kekufuran. Nah, jadi saling ini nih, saling membalikan nih. Mereka dengan apa? Menuduh Kimat diberi gelar ya tadi ta'nu fin nasab. Nah, sedangkan kata Kimat memasukkan orang yang bukan keturunan Nabi, mengaku-akukan gitu kan, padahal dia bukan keturunan Nabi gitu kan, diaku lah sebagai keturunan Nabi. Dosanya sama dengan menafikan orang yang benar-benar keturunan Nabi menjadi bukan keturunan Nabi dan masuk dalam kategori kekufuran. Nah, jadi satu-satu nih mereka menuduh kepada Kiai Imad
bahwasanya ya tadi keturunan Nabi disangkakan bukan keturunan Nabi, dan Kiai Imad menyangkakan ke mereka bukan keturunan Nabi, dianggapnya keturunan Nabi, satu sama. Oke. Untuk itu satu sama aja dulu. Walaupun nanti ya kita konteksnya baca lebih lanjut siapa yang menang dalam hal ini. Orang yang tidak percaya kepada klan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, hukumnya adalah mentoon klan Ba'alwi. Tetapi orang yang memasukkan klan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi dengan banyaknya dalil bahwa mereka bukan keturunan Nabi, hukumnya dia telah mentoon nasab Nabi. Nah, tinggal gini. 2-1 untuk Kiai Imad. Apa? Ya tadi, ketika orang tidak percaya dengan nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, itu adalah hukumnya mentoon nasabnya klan Ba'alwi saja. Akan tetapi, jikalau orang yang memasukkan klan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi dengan banyaknya dalil bahwa mereka bukan keturunan Nabi, hukumnya dia telah mentoon nasab Nabi. Jadi antara Kiai Imad dengan Gus Najih, dosanya lebih besar Gus Najih. Karena apa? Gus Najih mentoon nasab Nabi, sedangkan Kiai Imad mentoon nasab Ba'alwi yang mana tidak ada hubungannya dengan Nabi. Nah, sekarang kita umatnya siapa? Umatnya Kangjeng Nabi kan, bukan umatnya Ba'alwi. Jadi lebih besar dosa mana? Yang mentoon nasab Nabi lah. Masa ya orang yang bukan turunan Nabi kita anggapnya turunan Nabi? Kan seperti itu. 2-1 untuk Imad. Untuk kali ini ya, untuk hal yang tadi ya udah ketinggalan jauh Gus Najih itu. Oke. Memasukkan orang yang bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi telah merendahkan harkat martabat Nabi dan dzurriyyah Nabi yang asli. Karena genetik kenabian memiliki sifat iradat at-tathir minallah, at-tathir ya. Iradat at-tathir minallah. Dalam kurung diinginkan kesuciannya dari Allah. Yang diwarisi dari ahli bait Nabi. Potensi mereka menjadi orang yang soleh, zahir, dan batin itu sangatlah tinggi. Hal demikian itu tidak dimiliki oleh genetik selainnya. Maka ketika Anda memasukkan orang yang bukan keturunan Nabi, seperti Alwi bin Ubaid sebagai keturunannya, maka Anda akan bertanggung jawab jika di kemudian hari banyak keturunan Alwi bin Ubaid berbuat dosa dan kerendahan. Lalu manusia menyematkan hubungan mereka dengan baginda Nabi. Wahai MNS, sesungguhnya khotor dalam kurung bahaya yang engkau miliki dengan memasukkan Ba'alwi kepada bagian keturunan Nabi lebih besar daripada yang penulis miliki itu kan. Sudah dijelaskan lagi oleh Kiai Imad. Kata saya sudah berapa? Sudah 2-1, sudah 3-1. Bahwasanya argumentasi Gus Najih sangatlah mentah dalam hal ini. Karena ya seperti ini pun ya beliau tidak paham gitu kan. Kenapa dibawa-bawakan kepada ajaran Ahlus Sunnah? Padahal itu ya tidak ada kaitannya nasab Ba'alwi dengan ajaran Ahlus Sunnah itu ya tidak. Sejak kapan Ba'alwi masuk ke dalam hal syariat? Sejak kapan Ba'alwi masuk ke dalam hal agama gitu? Dia hanya percikan kecil saja. Kan itu. Jadi bahayanya lebih besar yang memang yang dimiliki oleh Gus Najih, konsekuensinya lebih besar karena beliau mentoon nasab Nabi gitu, bukan mentoon nasab Ba'alwi. MNS juga mengatakan selain itu juga menolak nasab para habaib Bani Alawi. Bani Alawi lagi aja nih. Sama artinya dengan sul adab atau menolak kredibilitas para kiai dan guru-guru kita yang telah mengakui dan menerima nasab tersebut. Framing lagi aja. Dijawab oleh Kimat mungkin ya. Banyak sekali nama-nama yang disebutkan MNS yang katanya mengakui nasab klan Ba'alwi. Satu nama yang MNS lupakan yaitu penulis tahun 2018. Iya ya. Jadi ini MNS selain itu juga menolak nasab para habaib. Kata MNS, para habaib Bani Alwi sama artinya dengan sul adab atau menolak kredibilitas para kiai dan guru-guru kita yang telah mengakui dan menerima nasab tersebut. Nah, disebutkanlah oleh MNS ini data-data ulama, nama-nama ulama yang mana mengisbat nasab habaib banyak sekali. Akan tetapi memang ada satu yang dilupakan, ialah Kiai Haji Imaduddin Usman, yang mana Kiai Imad sendiri yang ya sama mengakui nasab klan Ba'alwi itu, ya bahkan mengisbat dalam kitabnya gitu. Tertulis lagi, bukan hanya sekedar omongan doang, tapi dilupakan oleh Gus Najih. Ya ini ada beberapa faktor ya.
Ya tadi ya lah tak perlu disebutkan, atau mungkin Kiai Imad dianggapnya bukan ulama oleh MNS ini gitu. Seperti itu. Atau ya tadi lagi aja kurangnya literasi gitu kan. Wajar saja. Penulis tahun 2018 telah menulis kitab Al-Fiqrah An-Nahdiyah. Yang di dalam kitab tersebut penulis mengisbat Ba'alwi. Tetapi pengisbatan itu bukan hasil penelitian dari kitab-kitab nasab. Ia hanya beriktimad atau bersandar kepada husnudzon dan asyuhra wal istifadhah saja. Ketika penulis tahun 2022 meneliti secara dalam dari berbagai macam sumber-sumber, baik kitab-kitab nasab maupun kitab-kitab sejarah, maka penulis berkesimpulan bahwa pengakuan klan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi itu batal. Penulis yakin nama-nama ulama yang disebutkan oleh MNS itu jika telah sampai kepada mereka kitab-kitab nasab abad ke-4 sampai abad ke-9, maka mereka juga akan membatalkan nasab Ba'alwi. Ya. Heran saya. Kenapa orang yang menjadi mukibin, menjadi pembela Ba'alwi itu ya mengedepankan subjektivitas gitu ya, tidak menghargai ilmu gitu. Heran. Jadi banyak yang ketinggalan oleh Kiai Imad ini. Mereka ketinggalan oleh Kiai Imad. Ketika mereka dengan kuat bersandar kepada husnudzon saja dan syuhra istifadhah, ini sudah pernah dipakai oleh Kiai Imad sebelum meneliti. Kan itu. Nah, sekarang mereka andalannya husnudzon dan syuhra wal istifadhah, Kiai Imad sudah ke atas lagi, yakni meneliti, dan ternyata tidak cukup untuk menentukan nasab jauh, syuhra wal istifadhah saja. Jadi ketika berbicara Kiai Imad itu ya tentunya atas dasaran, atas sandaran, dan tentunya hasil pengamatan selama ini ya, namanya peneliti kan gitu. Tidak cukup dengan syuhra wal istifadhah mengenai dampaknya, mengenai apa pengaruhnya ke depannya jikalau hanya sekedar syuhra wal istifadhah saja. Itu dipikirkan matang-matang pemirsa. Oke, kita lanjut. Sebagai seorang ulama, MNS harusnya mengajarkan kepada para santrinya bagaimana menggunakan nalar kritis ilmiah dalam setiap menghadapi masalah keagamaan, bukan malah mengajarkan taklid buta. MNS pandai mengkritik pengurus PBNU, mengkritik presiden dan pejabat-pejabat negara, tetapi mengapa dalam ilmu pengetahuan nalar kritisnya tumpul? Jadi ya bagaimanapun juga balik lagi sesuai kepentingan mungkin ya. Mengkritik PBNU, mengkritik Nahdlatul Ulama, beliau itu sangat kritis, pandai sekali mengkritisi. Presiden dikritik, pejabat-pejabat negara yang lainnya dikritik, tetapi mengapa dalam ilmu pengetahuan nalar kritisnya tumpul? Kena lagi aja dah. MNS harus ingat ucapan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya mungkin ya ini apa ya, yang bukan diriwayatkan mungkin ya, kan tetapi ya ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali, kan seperti itu. Ya, memang periwayatnya ya nggak tahu ya. Oke, tidak ada seorang pun kecuali ilmunya dapat diterima atau ditolak kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ihya Ulumuddin Maktabah Syabilah 1/78. Oh, kok tulisannya jadi kecil gini nih? MNS juga jika ia sudah mengaji kitab Ihya Ulumuddin dengan pemahaman yang benar, maka akan menemukan keterangan bahwa para ulama zaman dahulu biasa berbeda dengan gurunya, dan itu tidak dianggap sebagai sul adab. Bagaimana Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, lalu ia berbeda pendapatnya dengan Imam Malik, bahkan membuat madhab fikih sendiri. Bagaimana Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i, lalu ia berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, bahkan ia pula membuat madhab fikih sendiri. Imam Al-Ghazali meriwayatkan Ibnu Abbas belajar ilmu fikih kepada Zaid bin Thabit, lalu ia berbeda dengannya dalam masalah fikih. Ibnu Abbas belajar ilmu qiraat kepada Ubay bin Ka'ab, lalu ia berbeda dengannya dalam ilmu qiraat. Betul. Imam Al-Ghazali berkata, dan dulu Ibnu Abbas belajar fikih kepada Zaid bin Thabit dan belajar qiraat kepada Ubay bin Ka'ab. Lalu ia berbeda pendapat dengan keduanya. Kitab Ihya Ulumuddin Maktabah Syamilah 1/7. Nah, Imad mencantumkan referensi, silakan sahabat
langsung buka saja. Nah, menurut saya ini ya sesuai memang penjelasan dari Kiai Imad. Ketika Kiai Imad menyantumkan referensi di sini yang mana ini yang mudah diakses oleh kita-kita. Ya mungkin kan karena saya pun sendiri punya kitab Ihya bukan cetakan Maktabah Syamilah ataupun bukan cetakan DKI dan yang lainnya, itu tergantung kita membeli cetakan. Akan tetapi yang ditulis oleh Kiai Imad ini yang umum, yang mudah kita akses gitu ya. Jadi berbeda dengan guru dalam ilmu pengetahuan itu adalah hal yang dicontohkan oleh para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak seperti MNS yang mendoktrin muridnya harus sama pandangannya tentang nasab Ba'alwi. Bahkan mengancam jika muridnya tidak mengakui Ba'alwi seperti dirinya, maka ilmunya tidak barokah. Masya Allah. Sungguh itu bukan adab para ulama, tuntunan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu mungkin ajaran sekte Ba'alwi. Mazhab doktrin dan khurafat bukan ajaran NU dan Ahlussunnah wal Jamaah yang ilmiah. Waduh, dihantamlah MNS oleh Kiai Imad ini. Punten sahabat, barangkali ada memang ya yang kenal dengan saya, sahabat-sahabat saya, tentunya kita beriringan di Nahdlatul Ulama, dan ada juga yang alumni Rembang, apalagi langsung menjadi murid langsungnya MNS. Saya tidak menyinggung langsung MNS dengan pemahaman saya pribadi saya, akan tetapi saya membaca, mengikuti alur apa yang memang perdebatan ini antara MNS dengan Kiai Imad. Nah, selebihnya saya tidak ada kapasitas ke sana. Beliau orang besar, beliau kiai, putra daripada ulama besar gitu kan. Jadi ya tidak ada sedikit pun untuk kerana menjurus ke penghinaan, pelecehan dan merendahkan dan yang lain-lain, saya tidak ada. Hanya sekedar menanggapi antara perdebatan perhelatan antara MNS ini dengan Ki Haji Imaduddin Usman. Selebihnya seperti itu. Kalau memang sahabat, wah lu siapa lu? Wah, MNS ini gini-gini, langsung aja ke Kiai Imad. Saya hanya membaca tulisan dari Kiai Imad ya. Adapun tadi mapum-mapum ya wajar saja berbeda. Masanya kita harus dipaksakan mengikuti mereka gitu ya. Tidak, kita ya masih punya nalar. Oke, lanjut. Dalam tradisi ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, murid itu dididik untuk menjadi manusia merdeka dan berilmu pengetahuan, bukan untuk menjadi budak gurunya selamanya. Sebagian pondok pesantren yang membuat selebaran untuk alumninya untuk mengikuti pendapat gurunya tentang pendapat keagamaan atau hanya sekedar politik elektoral pemilu adalah tidak patut dicontoh. Itu menunjukkan seorang guru tidak ikhlas dalam mendidik, sehingga ia mengemis balas jasa kepada muridnya berupa taklid buta seumur hidup. Sungguh kasihan seorang murid yang ditakdirkan mendapat guru seperti itu di dalam hidupnya. Betul. Terkecuali ya memang kita pribadi yang berpikir. Semisal nih, ada guru kita kan nih rata-rata alumni gini, nanya ini, semisal masalah politik, abah kemana gitu. Kita kan manggilnya abah di Banten ini biasanya kepada guru itu abah ataupun akang ya. Abah kemana? Presiden semisal, ke A, ke B. Wis kita ngikutin guru aja. It's okay. Kan tetapi kan itu bukan paksaan dari guru, tidak tidak menghimbau, apalagi seperti ini membuat selebaran agar mengikutinya, agar memang taklid buta. Tidak, kita berusaha memang diberi nalar kritis. Kan seperti itu. Yang kita lihat substansi akhirnya. Nah, oke lah, semisal kata guru kita, kamu gini, ketika guru menyebutkan substansinya, kita pahami, oke, tapi kalau memang kita ada memang kepentingan yang lain, namanya politik kan tidak lebih daripada kepentingan. Semisal, ubah punten, saya memilih A karena katanya A mau memberi sumbangan masjid, untuk pembangunan masjid ataupun hal-hal yang maslahat untuk umum ya, bukan untuk pribadi. It's okay. Yang paham itu ya kita kan. Sedangkan guru hanya sekedar menyampaikan apa yang diketahuinya, seperti itu. Jadi ya selama ini entah itu guru-guru saya ataupun yang kiai-kiai di sekitar saya tidak pernah juga demikian, tidak memaksakan, apalagi membuat selebaran kertas, ayo saya kasih eta, ayo saya kasih eta. Apalagi maksa, tidak. Ayo lu dukung situ, ayo lu dukung situ, tidak. Adapun ya paling namanya ketika ada deklarasi dan lainnya ya itu seremonial saja, kadang itu hanya formalitas saja. Gimana sih orang-orang politik sekarang? Oke, lanjut lagi. Kembali kepada pembahasan nasab. Wahai MNS, apakah Anda memiliki dalil ketika mengatakan bahwa jika Murtadha Az-Zabidi telah mengisbat nasab Ba'alwi, lalu kita yang hidup sekarang wajib bertaklid kepadanya? Mana dalilnya? Kitab apa? Halaman berapa? Kalau penulis punya dalil ketika mengatakan bahwa jika seorang ulama seperti Murtadha Az-Zabidi mengisbat nasab yang bertentangan dengan kitab nasab sebelumnya, maka isbat itu tidak dapat diterima. Penulis juga punya dalil bahwa
kita sebagai seorang peneliti nasab ketika menemukan isbat ulama tentang suatu nasab dalam suatu kitab, maka kita harus memverifikasi isbat itu untuk mengetahui apakah isbat itu betul atau tidak. Lagi-lagi MNS kalah dengan Kiai Imad. Kan? MNS tidak punya dalil ketika memang menyatakan Murtadha Az-Zabidi telah mengisbat nasab Alwi, kemudian yang hidup sekarang wajib bertaklid kepada Syekh Murtadha Az-Zabidi. Imad ditanyakan mana dalilnya, dalam kitab apa, di halaman berapa gitu kan. Nah, ini dalilnya, wahai MNS. Pakar nasab Syekh Khalil bin Ibrahim mengatakan ya seperti demikian, langsung terjemah, dan seyogianya bagi peneliti nasab untuk tidak menganggap suci teks-teks ya, mungkin tentang kutipan nasab ya. Maka setiap teks selain kalam Allah dan hadis Rasulullah SAW, ia tunduk untuk bisa diteliti dan didalami. Ia bisa salah dan benar. Jadi selain daripada kalam Allah dan hadis Rasulullah itu tunduk, artinya masih bisa diteliti dan didalami, dan juga ya bisa salah dan benar selain daripada kalam Allah dan hadis Rasulullah. Adapun yang dinyatakan oleh orang-orang yang selain daripada hadis, selain daripada Al-Quran, ya itu masih ada kecenderungan bisa salah dan benar gitu. Silahkan lihat di Muqaddimat halaman 85. MNS juga mengatakan Gus Dur langsung turun tangan untuk membela kehormatan para habaib. Nah, sebelum ke pembahasan, dia selagi Gus Dur masih hidup menghinakan Gus Dur, sekarang bawa Gus Dur. Oke. Lanjut. Pertama, penulis merasa aneh ketika seorang MNS mengutip pendapat Waliullah Gus Dur. Kimat pun merasa aneh, pun satu pemikiran dengan saya. Coba lanjut. Bukankah MNS ketika Gus Dur hidup mengatakan Gus Dur makan uang haram, Gus Dur liberal, Gus Dur perusak NU? Lah kok sekarang mengutip pendapat Gus Dur untuk dijadikan hujah? Mungkin ini adalah salah satu karomah dari seorang wali seperti Gus Dur. Seorang pembenci seperti MNS pun ketika Gus Dur hidup akan berubah menjadi pengagum ketika ia telah wafat. Inilah keramat KKNU. Heran saya pun ya. Satu pemikiran, berarti saya ini apakah mungkin masih ada golongan DNA dengan Kiai Imad ya? Aduh. Kedua, tentang ucapan Gus Dur yang dikutip itu, di sana tidak ada satupun kata Habib atau Ba'alwi disebutkan Gus Dur. Maksud dari yang Gus Dur katakan adalah bahwa kita tidak boleh menyamakan keturunan Rasulullah dengan yang bukan keturunan Rasulullah. Itu pernyataan sangat betul sekali. Tetapi Gus Dur tidak mengatakan klan Ba'alwi itu cucu Rasulullah. Pernyataan Gus Dur itu respon terhadap ungkapan seorang tokoh bahwa Rasulullah tidak punya keturunan. Jelas itu keliru. Jadi konteksnya Gus Dur sedang membela Rasulullah yang dikatakan tidak mempunyai keturunan, bukan sedang membela Ba'alwi. Nah, jadi kita pahami konteksnya ya, bukan hanya sekedar memang matanya saja, rosternya saja seolah demikian, tetapi konteksnya ya kita sangat jauh. Ya buat apa gitu? Ya tadi apapun itu yang memang sesuai dengan emosionalnya, cocok logi lah akhirnya. Ya orang yang selama ini beliau tentangnya dicatut pun namanya. Ya, kan banyak selama ini mereka nih orang-orang ormas sebelah EPI lah ya, langsung saya katakan. Mereka ya kenapa gabung EPI enggak ke NU? Harusnya kan ke NU, masih ada NU. Akan tetapi ketika dalam hal ini mereka gunakan dalilnya dari Kiai NU. Mereka gunakan dalilnya dari muasis NU ya, yang memang Kiai yang ada di struktural PBNU ataupun NU lah ya. Mereka gunakan ini, walaupun ya mereka sebetulnya secara pribadi, secara organisatoris ya, mereka tidak suka dengan orang ini, akan tetapi ya ini sesuai emosional saya ini untuk menghantam iman katanya. Oke, disuguhkannya oleh mereka. Ya ini kan lucu itu. Ya berarti ya ini duplikasi yang diturunkan kepada mereka dan para mukibinnya itu. MNS juga mengatakan dalil ilmiah saya dalam masalah ini adalah kenyataannya tidak ada satupun dari ahli nasab pada masa lalu yang menafikan keterhubungan nasab keluarga Bani Alawi dengan Rasulullah SAW. Saya yang capek melihat tulisannya itu, pernyataannya itu. Walaupun saya bukan peneliti, tapi saya ya tidak bodoh-bodoh amat, kata Roma Irama. Saya punya nalar yang memang masih terbuka untuk menerima kebenaran. Yang mana kebenaran itu atas dasar dalil dan hujah yang kuat. Bukan kata kini seperti ini ilmiah. Ya bukan ilmiah kan menurut saya nih, belum membaca tulisan Kibat. Bukan ilmiah. Buktinya mana? Sedangkan ilmiah itu ya bisa dibuktikan dengan indera.
Oh, kita tahu gini, kita tahu gini. Nah, ketika memang silahkan itu masih berupa ilmiah, ada tulisannya, ya wis ada. Kan tetapi tidak konteksnya. Dan ternyata yang diomongkan itu bukanlah Ba'alwi. Mungkin Bani Alawi. Iya, Bani Alawi. Sedangkan Bani Alawi dengan Ba'alwi ya berbeda gitu. Oleh karena itu konsep dasar yang digunakan dalam fikih madzhabul arba'ah adalah mempertahankan sesuatu berdasarkan apa yang telah ada. Yaitu keadaan yang real, yakin. Keyakinan ini tidak bisa dihapus dengan keraguan atau dengan upaya mempertanyakan, termasuk oleh penelitian Imaduddin dan al-yakin la yazalu bisyak lainnya. Nah, untuk tetap meyakini nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, MNS menggunakan dalil sebuah kaidah usul fikih. Nah, udah ya, ini kaidah. Sahabat-sahabat sudah tahu semuanya tentunya tentang kaidah ini. Langsung saja supaya tidak lama-lama. Tetapnya sesuatu sebagaimana adanya dan keyakinan tidak bisa dirubah oleh keraguan. Seperti itu. MNS lupa bahwa dua kaidah itu berasal dari hadis yang berbunyi, silahkan baca oleh sahabat. Ini kecil banget ya. Baca aja. Langsung saja terjemah. Jika salah seorang di antara kamu menemukan dari perutnya sesuatu yang menyulitkannya, apakah telah keluar dari perut sesuatu tersebut, yakni kentut di sini dalam kurung, atau tidak, maka jangan keluar dari masjid. Yakni ya keluar dari masjid tersebut sholat sampai ia mendengar suara atau bau. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis itu adalah keyakinan kita belum kentut itu gugur jika kita mendengar suara kentut. Suara kentut dari kita. Jika orang yang mendengar dan merasa dirinya kentut, lalu ia masih meyakini bahwa dia belum kentut, maka itu bukan keyakinan tetapi kebodohan. Begitu juga keyakinan seseorang bahwa nasab Ba'alwi itu sahih tidak ada artinya ketika dalil yang membatalkan itu telah datang. Dalilnya sudah datang kitab-kitab nasab abad ke-4 sampai ke-9 yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaid. Siki endi dalilmu nya. Oh. Berapa kosong ini? Banyak sekali kosongnya ini. Gus Najih ini kalah dengan Kimat. MNS juga mengatakan adapun tidak adanya penyebutan silsilah nasab mereka dalam buku-buku sebelum Al-Burqah Al-Musyikoh bukanlah bukti putusnya nasab mereka. Karena sudah adanya dokumen silsilah mereka yang dimiliki dan disebutkannya Ubaidullah dalam dokumen tersebut. Bagaimana MNS bisa memahami kebenaran itu secara terbalik? Harusnya MNS curiga. Kenapa setelah 550 tahun baru muncul pengakuan dari Ali As-Sakron bahwa mereka keturunan Ahmad bin Isa? Kenapa sebelumnya tidak ada ulama nasab yang mencatat Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa? Kenapa Imam Fakhrul Razi di abad ke-6 Hijriah hanya menyebut anak Ahmad bin Isa itu 3, yakni Muhammad, Ali, dan Husain? Kenapa tiba-tiba muncul di abad ke-9 Hijriah bahwa Ubaid itu ialah anak Ahmad bin Isa? Kan kita aja secara logika sederhana nih, kita nih santri-santri awam lah ya dibanding mereka. Yang memang ya di balik keawaman kami kan mencari kebenaran gitu, bukan pembenaran. Ini sangat mudah diterima. Loh iya ya gitu. Loh iya, harusnya gitu. Tapi ya karena tadi ya mungkin seperti kaidah yang memang masyhur sudah kita buat siapapun itu ulama besar sekalipun ketika membela nasab Ba'alwi yang dicari bukan kebenaran, akan tetapi pembenaran. Akhirnya nalarnya dibelokkan ataupun dibalikkan. Ya seperti ini. Tuh, bagaimana MNS bisa memahami kebenaran itu secara terbalik kata Kiai Imad kan? Nah, harusnya begitu cara berpikir seseorang yang mencari kebenaran ya, yang dibaca tadi ya. Bukan dengan Koran di abad 9 sudah dicatat ada nama Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa, berarti sebelumnya juga dicatat. Bagaimana kalau Ali As-Sakron berdusta? Kira-kira mungkin tidak ia berdusta. Kalau dia malaikat, mustahil dia berdusta. Kalau dia nabi, mustahil dia berdusta. Karena nabi itu maksum. Tapi Ali As-Sakron bukanlah malaikat dan juga bukan nabi. Maka kemungkinan dia berdusta atau minimal mendapat informasi yang salah itu mungkin. Begitu dong cara meneliti sebuah kesahihan. Kemudian tanpa menganggapnya berdusta, kita bisa meneliti kitab-kitab nasab sebelum abad ke-9 Hijriah. Apakah yang disebutkan oleh Ali As-Sakron itu terkonfirmasi atau tidak? Setelah diteliti, tidak ada kitab nasab yang menyebut nama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah sebagai nama sebagai anak Ahmad. Maka pengakuan di abad 9 itu bahasa halusnya tidak terkonfirmasi, bahasa kasarnya dusta. Ya, begitu saja. MNS juga mengatakan tidak dapat dipungkiri bahwa bisa dipastikan
Argumen apapun yang membela nasab Bani Alawi akan mendapat kecaman dari mereka yang membatalkan nasab, di mana penolakan itu terkesan sangat masif dan terorganisasi, baik dengan gaya yang sok ilmiah maupun dengan narasi caci maki. Sikap ini menunjukkan keangkuhan dan ketidakmauan untuk menerima kebenaran. Ini seperti iblis yang angkuh dan selalu mencari celah untuk menolak kebenaran. Loh. Oke, kita rokok dulu bentar. Oh, lucu ini kalau dilanjut nih. Rokok dulu. Aduh, sangat lucu sekali ya. Kok bisa gitu ulama-ulama sekarang ya seperti ini. Saya sih sangat menyayangkan mereka itu ya orang alim, cuman akan tetapi kalau bukan di bidangnya ya jangan komentar lah. Ya oke, silahkan ya alim dalam bidang ngaji keagamaan gitu kan, misalkan pakar fikih ataupun usul fikih, akan tetapi dalam hal ini lebih baik ikuti aja dulu alurnya, buka nalarnya, buka pemikirannya, sisakan memang ruang untuk kita bisa menerima kebenaran dengan data, bukti dan data, bukan dengan atas dasar subjektivitas kan itu. Akhirnya gini, ya saya percaya beliau ini orang alim ya, sangat alim lah dibanding saya gitu kan. Beliau ya juga keluarganya keluarga pondok pesantren, keluarga ulama semua ya, keluarga wali lah ya, turunan wali. Mbah Maimun saya anggap sebagai wali. Saya pribadi bukan karena saya tahu ya, akan tetapi ada ciri-ciri kewalian dari Mbah Maimun Zubair itu. Entah itu apapun itu yang memang selaku pemahaman saya, keyakinan saya. Sahabat, silahkan amati sendiri. Ngerokok dulu ya, santai ya, namanya ini live streaming, beres lah, ntar lagi. Walaupun belum sarapan ya, tetapi oke lah, demi sahabat semuanya kita baca sampai beres. Oh, dikit lagi lumayan, bentar lagi dohor ini. Oke, ayo kita lanjut. Kata MNS tidak dapat dimungkiri di sini bahwa bisa dipastikan argumen apapun yang membela nasab Bani Alawi akan mendapat kecaman dari mereka yang membatalkan nasab, di mana penolakan itu terkesan sangat masif dan terorganisasi, baik dengan gaya yang so ilmiah maupun dengan narasi caci maki. Berarti kayak gini, gaya yang so ilmiah tujukan kepada Kiai Imad, dengan narasi caci maki mungkin ke Gus Abbas ataupun yang lainnya ya, karena Kiai Imad kan belum pernah caci maki ya. Enggak caci maki. Sikap ini menunjukkan keangkuhan dan ketidakmauan untuk menerima kebenaran. Ini seperti iblis yang angkuh dan selalu mencari celah untuk menolak kebenaran. Jika dibalikan ya, ini kena dia ini. Beliau ini kena. Ya, beliau juga angkuh kan, selalu mencari celah untuk menolak kebenaran. Kebenaran yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman dengan memang bisa dibuktikan, datanya ada, hujahnya ada, dia tolak. Lagi-lagi dia yang kena. Oke. Tuh. Kimat pun sama. Loh. Apa tidak terbalik ini? Lagi-lagi sama pemikiran kita Kiai Imad. Salut. Siapa yang tidak menerima kebenaran? Anda yang tidak mau menerima kebenaran tuh. Penulis sampaikan dalil ini, penulis sampaikan dalil. Ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, abad ke-6. Anak Ahmad cuma 3. Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada Ubaid. Anda tidak mau menerima dalil itu dan mengabaikannya. Bahkan menuduh itu kitab Syiah hanya karena kitab itu menjadi dalil batalnya nasab Alwi. Sikap angkuh tidak mau menerima dalil seperti itulah yang seperti iblis. Kena kan dia? Aduh, bukan penulis. Dalil yang Anda sampaikan semuanya telah terbantah. Bukan penulis tidak menerima dalil Anda, tetapi dalil Anda salah. Bagaimana Anda berdalil untuk kesahihan nasab Alwi hanya berdasar catatan Alwi? Seorang hakim tidak mungkin menerima kesaksian dari tertuduh mencuri bahwa ia tidak mencuri. Pengakuan tertuduh itu diabaikan. Hakim mencari bukti dari keterangan orang lain. Kan begitu. Kalau mencari dalil batalnya nasab Alwi, jangan dari Alwi. Tentu mereka maunya nasab mereka tersambung. Tetapi carilah dari kesaksian para ulama dalam kitab-kitab nasab. Kitabnya harus bertiti mangsa sebelum pengakuan mereka. Begitu kitabnya kan sudah ada di Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Kenapa Anda tidak mau menerima? Diulti langsung oleh Kiai Imad, dibalikkannya.
menuduh Kiai Imad demikian ya ternyata ya menurut kita juga kan secara logisnya ya mereka itu sebetulnya Kiai Imad dianggap tidak punya dalil dan yang lain-lain. Kiai Imad ya dengan dalil, kebenaran ya dengan dalil kan. Patokan kebenaran itu kan ya bisa dibuktikan ada dalil kan. Seperti itu. Sedangkan mereka hanya sekedar klaim-klaim semata yang mana buktinya, dalilnya, hujahnya itu ya terbantahkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Oke, kita lanjut. MNS juga mengatakan keangkuhan yang tergambar begitu nyata saat Imaduddin melontarkan pernyataan, meskipun ulama sedunia menetapkan Ba'alwi, saya Imaduddin Utsman akan tetap menolaknya. Saya siap bertanggung jawab dunia akhirat. Hahaha. Kalimat itu tidak lengkap, saudara. Yang lengkap adalah meskipun ulama sedunia menetapkan Ba'alwi karena suatu hal. Karena suatu hal. Apa itu suatu hal? Yang selain kebenaran. Misal karena dia pendukung FPI dan pemimpin FPI itu dari gini dulu, misalnya karena dia pendukung FPI dan pemimpin FPI itu dari klan Ba'alwi, maka ia membelanya karena itu tanpa ada dalil yang benar. Maka penulis wajib menolaknya agar nasab Rasulullah terjaga dari para dukhala atau penyusup dan lusako, pencangkok. Ini memang yang selama ini digoreng-goreng oleh mereka, mungkin sampai ke telinganya MNS ini ya, yang mana tidak ditelaah lagi atas dasar apa ucapan Kiai Imad tersebut. Oke, langsung. Lalu tentang Ba'alwi. Apa ini? Lalu tentang bahwa penulis menukil bahwa seorang pemusik adalah seorang wali itu sah-sah saja. Tidak ada orang yang tahu siapa orang yang dicintai Allah. Semuanya hanya meraba-raba saja. Seorang pemusik yang siap berdiri membela kebenaran seperti Rhoma Irama lebih pantas dihusnudoni sebagai seorang wali daripada orang yang seperti ulama tapi berdiri membela pemalsu nasab zuriyah Nabi. Lalu jika dikatakan pemusik adalah seorang fasik, bukankah Ba'alwi juga banyak para pemusik seperti Ahmad Albar, Fahmi Sahab, Muksin Al-Atas, Husain Mutahar, Lutfi bin Yahya, dan lain-lain? Bahkan mayoritas mereka suka berjoget, yang dalam fikih adalah termasuk ciri kefasikan. Nah, jika demikian, ketika Anda membela Ba'alwi, berarti Anda sedang membela orang-orang yang fasik. MNS juga mengatakan, saya merasa prihatin dan heran melihat kelompok-kelompok ini begitu sigap menolak argumen tentang nasab Bani Alawi, namun acuh tak acuh pada kemungkaran yang lebih nyata di sekitar kita. Kasus-kasus seperti judi online, riba, kejahatan-kejahatan pemerintah. Lucu banget ya. Itu kan bukan ranahnya kita gitu. Walaupun kita punya segudang hukum, tetapi itu kan ranahnya pemerintah. Kenapa dikait-kaitkan dengan demikian? Judi online, terus kejahatan-kejahatan model riba, kejahatan-kejahatan pemerintah. Kita hanya sekedar punya teori. Kita ya memang ulama itu yang punya sandaran hukum. Ini tidak boleh, ini haram, ini haram. Akan tetapi kebijakan itu ya pemerintah. Dan juga pemerintah bukan berarti tidak mengatasi kan hal yang demikian. Semua itu tidak bisa dihilangkan. Diatasi bisa, kan tetapi tidak bisa dihilangkan. Kejahatan tidak bisa dihilangkan, hanya sekadar diatasi. Kenanya apa ya? Itu hukum alamnya ya demikian. Ada saja ya pasti tidak bisa dihilangkan dan juga itu bukan ranahnya. Lihat, judi online memang haram, tetapi itu penanganannya serahkan kepada pihak yang berwenang. Bukan lagi-lagi sama nih dengan Kiai Imad. Hal itu bisa dilakukan oleh polisi dan penegak hukum lainnya. Tetapi tentang nasab Ba'alwi ini, polisi tidak mengerti. Tidak mengerti, Pak. Kasus-kasus lain seperti riba, usia calon wapres, pelarangan untuk paskibraka, PP kesehatan, aborsi, pelarangan sunat bagi wanita, pelarangan jual rokok eceran, itu hal-hal sudah banyak yang memperhatikan. Tetapi nasab Ba'alwi yang batal ini, kiai-kiainya aja banyak yang malah membela nasab Ba'alwi ini yang batal, Pak. Termasuk Anda. Sedangkan bahayanya dalam beberapa kasus sosial lebih bahaya dari hanya sekedar pelarangan jilbab bagi seorang paskibraka untuk alasan keseragaman. Lucu emang ya. Sampai ke sana gitu. Aduh. Oke, lanjut ngopi dulu sahabat. Baru sejam, tenang. Di mana Anda ketika ada Ba'alwi yang merubah sejarah NU?
Di mana Anda ketika kiai-kiai keturunan Wali Songo ditampar oleh oknum Ba'alwi hanya karena memakai gelar Habib? Kemana Anda ketika oknum Ba'alwi mengatakan bahwa Indonesia ini bintu tahrim? Kemana Anda ketika oknum-oknum Ba'alwi meminta uang secara paksa kepada kiai-kiai? Kemana Anda ketika makam-makam palsu didirikan atas nama tokoh Ba'alwi? Kemana Anda ketika Faisal Assegaf menghina Mbah Hasyim Asy'ari dan menyamakan sejarahnya dengan karya-karya fiksi Kopingho? Kemana Anda ketika Rizik Syihab mengatakan Waliullah Gus Dur radhiyallahu anhu sebagai buta mata, buta hati? Kemana Anda ketika oknum Ba'alwi mengharamkan anak-anak muda masuk Ansor? Kemana Anda ketika oknum Ba'alwi mengatakan seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 kiai yang alim? Kemana Anda ketika ada oknum Ba'alwi menjadi begal motor di Kalimantan? Kemana Anda ketika ada oknum Ba'alwi yang mencuri motor seorang kades di Bekasi? Kemana Anda ketika Anda ada anak Taufik Assegaf yang selaku ketua Robitoh Alawiyah mengatakan bahwa Ba'alwi yang mabok jangan dibenci, tapi dikasih beras? Kemana Anda ketika ada 2 orang Ba'alwi mabuk, lalu ketika ditegur masyarakat, salah seorang di antara mereka mengatakan, saya Habib? Di mana Anda ketika ada oknum mengatakan, telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal dan kotor, dibandingkan dengan kepala kiai yang pakai sorban, itu lebih mulia telapak kaki Habibnya yang maksiat tersebut. Masya Allah. Anda bertanya, kemana kami ketika rezim mendatangkan ratusan ribu pekerja Cina? Narasi-narasi khas ormas terlarang FPI. Data dari mana, Pak? Hoax itu. Justru TKI kita di Cina lebih banyak daripada tenaga kerja Cina di Indonesia. Menurut data dari BRIN, jumlah pekerja Cina di Indonesia hanya 59.000 orang. Bandingkan dengan TKI kita yang di Cina mencapai 200.000 orang. Jadi jangan mudah menerima dan menyebarkan berita hoax lah. Kan lagi-lagi dia malah mengusik yang mana memang bukan ranahnya gitu. Heran saya. Aduh, banyak nih poin untuk Kiai Imad nih. Aduh, lucu sekali nih pahamnya ya. Oke, lanjut. Anda mengatakan komunis Cina mengeruk kekayaan Indonesia. Dan Anda mengatakan bahwa kajian nasab harus dicurigai adanya agenda tersembunyi. Data, mana data? Jangan asal ngomong. Kebanyakan dengan orasi Rizik Syihab jadi begini. Otak Anda dipenuhi teori-teori konspirasi yang miskin data. Kebanyakan suudzon pada pemerintah sendiri, suudzon pada ulama NU, sementara bahaya doktrin Ba'alwi terhadap umat Anda abaikan. MNS juga mengatakan, sudah 2 tahun lalu lamanya hingga tulisan ini dibuat, polemik ini dipelihara terus-menerus. Kita layak bertanya, apa jangan-jangan ada pendanaan di balik polemik yang subur dan bertahan lama ini? Jangan dulu lihat tulisan Kimat. Paham saya aja dulu. Gini Pak, harusnya bertanyanya bukan mencurigai ini ada apa. Harusnya kembali lagi ke ilmiah. Ada apa ini? Jikalau hujah Ki Imad itu lemah, tidak kuat, harusnya sudah ambruk dari awal. Harusnya Anda akan ke sana. Oh, berarti hujahnya ini kuat. Tidak bisa dibantah. Apalagi jikalau beliau ini mau mengikuti alurnya. Oh iya ya. Ya wajar saja kenapa sampai saat ini masih subur, bertahan lama, awet. Kalau lemah Ki Imad, itu pasti jangan setahun lah. Seminggu aja udah ambruk. Harusnya ngelihatnya ke sana loh. Ini kan ilmu. Itu jika lo lemah ya pasti udah ambruk. Berhubung kuat ya harusnya ada kepekaan ke sana. Oh iya ya, Ki Imad bisa polemik ini sudah 2 tahun berjalan tapi kok masih kuat. Oh iya, mungkin karena hujahnya yang kuat. Kenanya apa? Kalau ada kecurigaan tersebut dan juga bukan kebenaran, hanya sekedar fitnah diluncurkan oleh mereka, silahkan laporkan. Itu saja kan. Jadi jangan membuat framing yang receh lah. Ketika mengatakan demikian seperti yang di tulisan tersebut harus dicurigai dan sebagainya. Harusnya pola pikirnya dirubah. Ada kepekaan. Oh iya, tesis ini sudah lama ini, sudah berjalan lama dan tumbuh subur. Bahkan banyak-banyak yang mengikuti beliau, mengikuti Kiai Haji Imaduddin Utsman. Ada apa? Jangan tiba-tiba ada permainan dari pemerintah ataupun yang menjadi dipelihara oleh pemerintah. Ya, jauh sekali. Harusnya mikirnya, oh iya, ya kan kenapa ini bisa sesubur ini? Apakah memang dalilnya kuat? Ya, seperti itu harusnya. Dan ternyata ya memang kebuktiannya itu kan. Lanjut ya dengan respon Kiai Imad. Heran ya, kenapa isu nasab ini tetap bertahan selama 2 tahun? Mau tahu jawabannya? Anda bertanya jangan-jangan ada pendanaan di baliknya. Mau tahu atau mau tahu banget kata Kiai Imad? Akan penulis jelaskan. Begini. Umat Islam Indonesia sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah umat Islam hasil didikan para wali songo yang menyebarkan ajaran Islam penuh kasih sayang rahmatan lil alamin. Salah satu ajarannya adalah mencintai Nabi, ahli bait Nabi dan keturunannya selama ini. Untuk menerjemahkan cinta mereka kepada Nabi, mereka menghormati keturunannya.
Kebetulan di sekitar mereka ada klan Ba'alwi yang selalu mengaku bahwa mereka adalah keturunan Nabi, yaitu klan Ba'alwi. Selama ini mereka husnudzon bahwa klan Ba'alwi adalah zuriat Nabi. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai curiga, jangan-jangan klan Ba'alwi ini bukan keturunan Nabi. Kecurigaan itu karena melihat akhlak mereka yang jauh panggang daripada api. Oknum-oknum mereka ada yang terjerumus kasus zina, sodomi, penganiayaan, pembunuhan, minuman khamr, dan sebagainya. Oknum-oknum Ba'alwi juga banyak yang berbuat seenaknya kepada para kiai dan umat Islam. Sering datang mengemis, meminta-minta ke rumah-rumah para kiai dan orang-orang kaya. Tidak seperti pengemis lainnya, mereka membawa-bawa Nabi dalam mengemisnya, membawa-bawa nama Nabi dalam mengemisnya. Tentu lama-kelamaan, ini membuat para kiai resah. Ketika kebenaran datang memancar bahwa sebenarnya mereka bukan zuriat Nabi, mereka mulai sadar. Mereka berusaha merangkai fazil-fazil kecurigaan itu dengan kesimpulan ilmiah bahwa Ba'alwi bukan zuriat Nabi. Akhirnya mereka merasa bahagia bahwa kecurigaan dan suudzon mereka selama ini beralasan ternyata memang benar sesuai kecurigaan mereka bahwa Ba'alwi ini memang bukan zuriat Nabi. Akhirnya mereka bukan hanya menerima kesimpulan ilmiah itu dan membenarkannya, bahkan mereka bertekad untuk menyadarkan saudara-saudara mereka yang lain yang masih menjadi mukibin. Nah, paham sampai di sini? Dikit lagi. Bukan hanya tenaga yang mereka rela korbankan secara ikhlas dan yakin demi membela nasab Rasulullah ini dan demi menyelamatkan saudara-saudara mereka umat Islam. Mereka juga rela mensisihkan sebagian harta mereka untuk perjuangan ini. Perlu Anda ketahui, untuk sebuah acara pelantikan perjuangan Wali Songo Indonesia tingkat kabupaten kadang memerlukan biaya puluhan juta rupiah. Dari mana para pejuang itu mendapatkan dana? Dari iuran umat Islam. Yang punya 10.000 menyumbang 10.000, yang punya 100.000 menyumbang 100.000, dan seterusnya. Yang tidak punya uang mereka ambil dengan diri mereka untuk menunjukkan, aku bersama kalian. Yang lain banyak yang hanya bisa menangis di malam hari mendoakan para pejuang tabah dalam cacian dan makian para Ba'alwi dan mukibinnya. Hati mereka bersedih ingin lebih mengabdi